A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah menjalankan tugas mendoakan hamba Allah yang ada di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah untuk diijabah. Jadi siapa sajakah orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Mohon simak videonya sampai akhir agar sahabat-sahabatku semua dapat memahami informasi ini secara utuh. Namun sebelum videonya dilanjut, alangkah baiknya sahabatku semua yang belum tekan tombol like, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, saya lanjutkan. Inilah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Shahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di shaf jamaah paling depan, khusus untuk para pria yang datang ke masjid lalu berwudu dan mengambil shaf atau barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya berikut, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Rasul bersabda juga bahwa sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baiknya shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah orang yang menyambung shaf kosong. Pasalnya barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong, harus rapat dan lurus supaya seperti barisannya para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah orang yang mengucap amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Salat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu salat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir, supaya kita diselamatkan oleh Allah kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memberi keutamaan yang luar biasa. Selain ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ini menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa. Kemudian yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh
dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang, sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar. Waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa. Apalagi sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat, bahkan doanya lebih baik dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Kemudian yang kesembilan adalah orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dan banyak keutamaannya. Dengan bersedekah kita akan jadi lebih naik derajatnya dan juga akan ditambahkan dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah, kebaikan, dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah. Sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur, yang akan mendapatkan sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Jadi pahala senantiasa mengalir terus. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, "Berbahagialah kamu, dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga." Kemudian yang ke-12 adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang, sekecil apapun itu. Kalimat tersebut sudah seringkali kita dengar, tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan
dan mengajak manusia kepada kebaikan. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan oleh para malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf